dalil yang mengatakan baca Quran salah berdosa. Saya ulang, tidak ada dalil yang mengatakan baca Quran salah berdosa. Tidak ada dalil. Yang ada dalilnya itu ini. Masih diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qal al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramin bararah. Yang membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi oleh malaikat Allah. Terus gimana kalau terbata-bata? Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang baca Quran watata'ta, dan terbata-bata dia membacanya, dan terbata-bata dia membacanya. Dia terbata-bata lebih banyak lagi pahala. Tadi satu huruf 10 kan? Alam nashrah laka sadrak, dikit. Coba kau terbata-bata, alam balik lagi, alam balik lagi, alam 90 dah. Dan dia terbata-bata membacanya, illa alaihim syakun lahu ajran, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Pahala apa? Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Coba bayangkan, baca Quran terbata-bata dapat 2 pahala. Kalau mahir 1 pahala. Kalau terbata-bata 2 pahala. Ya, pahala karena susahnya, pahala karena bacaannya, dan pahala susahnya baca Quran. Allah Karim. Cari agama yang baca kitab sucinya susah berpahala. Terbata-bata, baca tegak sakit kaki, bawa duduk sakit pinggang, bawa baring tertidur pula, dekatkan tak nampak, jauhkan apa lagi, wah bingung. Itu dapat pahala. Yang penting tetap baca. Kenapa ibu baca Quran terbata-bata? Itu karena belum terbiasa. Karena ketika kita baca Quran terus, maka mata kita terlatih. Coba baca Quran 40 hari, lama-lama nanti bisa mantap. Karena terbata-bata itu karena mata belum terlatih. Maka supaya tak terbata-bata, latihan. Gitu caranya. Tapi harus tiap hari, tidak bisa tidak. Enggak juga. Jadi terbata-bata tetap dapat pahala, pahala karena bacaannya dan pahala karena susahnya dia membaca. Cuman kalau terbata-bata kita wajib belajar sampai bisa, Bu. Tapi kan kita ingin kejar pahala sunnahnya. Nanti kalau udah pandai, kita dapat bonus pahala sunnah. Paham? Berarti terbata-bata aja ustazah, mak. Paham ya? Nah, itu ibu-ibu. Namun pada akhirnya Rasul pernah bersabda, "Faqra'ul Qur'an mastata'tum." Bacalah Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan kecil hati. Baca Quran ada latinnya, boleh enggak? Boleh, tapi latin hanya dijadikan alat latihan. Baca Arabnya dulu. Kalau terkendala baru baca latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca latinnya. Jangan latinnya terus, nanti malah tak bisa-bisa. Paham ya? Nah, gitu. Latin hanya karena Al-Quran al-lughah al-arabi. Quran itu yang bahasa Arabnya. Makanya tadi saya bilang, kalau tak bisa baca Quran, wajib belajar sampai bisa. Kalau belajar salah, enggak apa-apa. Siapa bilang salah berdosa baca Quran? Tak ada orang yang belajar itu berdosa kalau salah. Tidak ada. Yang namanya belajar pasti dimaafkan. Apa? Salah bacaan huruf, salah artinya. Tapi kan kita sedang belajar nih. Kecuali yang tidak boleh itu gini, Bu ya. Ibu lagi tadarus di masjid, pakai mikrofon, suara ibu cantik, ibu bacalah Quran tuh ya, suara ibu cantik. Udah jelas salah, ditegur, ibu lanjut aja. Itu yang tidak boleh kan, ada orang gitu kan. Udah salah dia lanjut aja, udah salah dia lanjut aja. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita baca dalam kondisi belajar,
memang artinya berbeda. Qalbun artinya qalbun artinya ko hati. Kalau kalbun an itu. Bu, Quran itu jangankan satu huruf, satu titik aja beda arti.